Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Salman Ar-Rofi. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3 kelas A pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita, Pak Malikul Hafiz, sebagai dosen dari mata kuliah Writing for Academic Purpose. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 hal. Yang pertama adalah plagiarism, yang kedua adalah quotation, yang ketiga adalah paraphrasing, dan keempat adalah summarizing. Baiklah, kita akan masuk ke video. Baik, plagiarism. Plagiarism itu apa? Plagiarism itu secara bahasa, secara singkatnya adalah menjiplak, di mana kita mengambil karya orang lain, menirunya, dan membuatnya seolah-olah menjadi karya kita sendiri. Jadi, apakah menjiplak itu sangat merugikan? Tentu saja sangat merugikan, terutama bagi penulis karya aslinya. Karena itu bisa menyebabkan kerugian besar bagi penulisnya yang sudah susah payah, malah kita ambil pula. Jadi, bagaimana cara menghindari plagiarisme? Yang pertama adalah bisa menambahkan quotation, yaitu kutipan. Berikutnya menggunakan referensi, bisa juga menggunakan paraphrase, yang akan kita jelaskan nanti tentang paraphrase. Dan juga salah satu tips adalah gunakan aplikasi anti plagiarisme. Tentu gunakan aplikasi yang trusted. Baik, masuk ke materi kedua, yaitu tentang quotation. Apa itu quotation? Quotation itu adalah quote, singkatnya kutipan. Jadi kutipan adalah kalimat pinjaman dari seseorang, baik itu penulis, pengarang, ataupun seorang tokoh yang bisa diambil dari karyanya, baik berupa buku, novel, surat kabar, dan lain-lain sebagainya. Nah, tujuan dari kutipan adalah untuk memperkokoh argumen dari suatu teks. Jadi, sebelum kita membahas bagaimana cara melakukan quotation, pertama kita harus tahu dulu tips-tipsnya. Yang pertama adalah kutiplah yang sebenarnya. Dengan kata lain, masukkan kutipan asli dari orang itu beneran. Jadi jangan diubah meskipun itu salah dari sononya. Yang kedua, jika memang ada kesalahan dari kutipan sononya, jangan diubah, karena itu sebagai bukti keasliannya. Nah, berikutnya, kutipan itu ada 2. Yang pertama adalah kutipan langsung, dan yang kedua adalah kutipan tak langsung. Apakah yang membedakannya? Nah, kutipan langsung itu kita bisa melihatnya dari sumber aslinya. Baik, kutipan langsung itu diambil dari sumber asli dengan cara menggunakan kalimat yang persis sama, sehingga kutipannya tuh benar-benar tidak ada perubahan gitu. Nah, itu kutipan langsung. Namun, apa yang membedakannya dengan kutipan tidak langsung? Nah, kutipan tidak langsung itu biasa digunakan untuk mengutip sesuatu yang panjang dengan cara mengambil inti kutipannya saja. Namun yang membedakannya adalah kita menggunakan kalimat kita sendiri. Misalnya kutipannya terlalu panjang, 5 baris misalnya. Tak mungkin kan kita nulis 5 baris kepanjangan. Kita gunakan kalimat kita sendiri untuk meringkasnya sehingga memudahkan bagi pembaca untuk paham maksud dari kutipan tersebut. Makanya kutipan tidak langsung. Berikutnya, masuk ke bagian ketiga, yaitu paraphrase. Nah, paraphrase itu apa? Jadi paraphrase itu secara singkatnya adalah mengungkapkan kembali, di mana kita mengungkapkan kembali ide dan informasi
dengan kata kita sendiri. Jadi kemampuan ini tujuannya adalah untuk membuktikan kita apakah kita paham dari materi yang kita baca. Nah, bagaimana cara melakukan parafrase? Ada beberapa langkah, dan langkah ini harus diikuti. Yang pertama adalah baca seluruh teks secara perlahan biar Anda paham. Yang kedua adalah tulis kata kunci dan konsep kunci yang memudahkanmu. Yang ketiga adalah tulis kembali teks tersebut dengan versimu sendiri, dengan kalimatmu sendiri. Terus yang keempat adalah bandingkan kalimatmu sendiri dengan teksnya. Apakah terdapat kesamaan? Atau malah bedanya terlalu jauh? Dan yang kelima adalah evaluasi. Apakah perlu diperbaiki atau tidak? Begitu langkah-langkah parafrase. Oh iya, sekarang kita sudah masuk ke bagian keempat, yaitu summarizing. Summary, atau orang-orang menyebutnya resume. Secara singkat, summarizing adalah meringkas, di mana kita memadatkan suatu teks yang panjang menjadi teks pendek dengan informasi inti di dalamnya. Saya ulangi, memadatkan teks yang panjang menjadi teks pendek dengan informasi inti di dalamnya. Kenapa bisa begitu? Dengan meringkas, kita bisa memahami seluruh isi teks tanpa harus menulis kembali seluruh isi teks tersebut. Tulis saja intinya. Jadi anggap saja kita baca novel, tak mungkin kita tulis kembali novel tersebut untuk bukti kita paham. Tulis saja inti ceritanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukan summarizing? Bagaimana cara melakukan meringkas? Ada tata caranya. Kurang lebih mirip seperti parafrase. Yang pertama adalah baca seluruh teks secara perlahan. Yang kedua adalah kumpulkan berbagai informasi yang relevan dalam teks tersebut. Kumpulkan. Lalu yang ketiga adalah ekstrak. Kikis, mana yang ide utama, mana yang bukan ide utama. Kikis. Lalu gabungkan seluruh ide utama dari berbagai paragraf. Paragraf 1, 2, 3. Contoh meringkas adalah ini. Ya, ringkas yang singkat-singkat saja. Nah, yang keempat adalah tulis kembali teks dengan seluruh informasi yang kamu dapatkan. Ya, seperti contoh ini. Tulis secukupnya inti dari teks tersebut. Kemudian yang terakhir, evaluasi hasil kerjamu. Apakah terdapat kekeliruan? Apakah terlalu panjang? Apakah masih ada hal yang perlu diperbaiki? Nah, dievaluasi lagi. Baiklah, sepertinya sudah sampai akhir video. Saya Ahmad Salman Ar-Rafi menyampaikan selamat tinggal. Terima kasih telah menonton dan semoga penjelasannya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.